Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Rajib Hanafia dari kelas 12 Teknik Komputer dan Jaringan 1 SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengujian produk sesuai dengan kriteria kelayakan produk atau standar operasional. Yang pertama kita akan masuk ke pengertian kesesuaian produk. Mutu merupakan hal yang sangat penting bagi suatu organisasi, baik itu organisasi non-pendidikan maupun organisasi pendidikan. Mutu sendiri mempunyai berbagai macam pengertian, seperti yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Menurut Juran dalam Nasution 2001, mutu suatu produk adalah kecocokan penggunaan produk atau fitness for use untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Sedangkan Badan Standarisasi Nasional atau BSN 2008 mengartikan mutu sebagai derajat yang dicapai oleh karakteristik yang inheren dalam memenuhi persyaratan. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa mutu merupakan kesesuaian antara produk yang dihasilkan dengan persyaratan yang diinginkan pelanggan sehingga kepuasan pelanggan bisa terwujud. Mutu bisa diukur dengan beberapa dimensi, sehingga dengan dimensi ini bisa dianalisis apakah suatu produk itu bermutu ataukah tidak. Gaspers menjelaskan bahwa dimensi dari kualitas produk ini meliputi 8 dimensi, yaitu yang pertama performance atau kinerja, yang kedua reliability atau keandalan, yang ketiga features atau keistimewaan tambahan, yang keempat, conformance atau kesesuaian dengan spesifikasi. Yang kelima, durability atau daya tahan. Yang keenam, serviceability. Yang ketujuh, aesthetic. Dan yang kedelapan, customer perceived quality. Yang kedua, pengertian analisis kelayakan usaha. Kelayakan usaha adalah kegiatan untuk menilai sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha. Hasil analisis ini digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan apakah menerima atau menolak dari suatu gagasan utama. 3. Tujuan studi kelayakan usaha. Adapun pokok tujuan kelayakan usaha adalah mengetahui tingkat keuntungan terhadap alternatif investasi, mengadakan penilaian terhadap alternatif investasi, menentukan prioritas investasi sehingga dapat dihindari investasi yang hanya memboroskan sumber daya. Ada 5 tujuan lainnya pentingnya melakukan studi kelayakan usaha, yaitu yang pertama menghindari resiko kerugian, yang kedua memudahkan perencanaan, yang ketiga memudahkan pelaksanaan pekerjaan, yang keempat memudahkan pengawasan, dan yang terakhir memudahkan pengendalian. Mengevaluasi kesesuaian hasil produk dengan rancangan. Yang pertama, pengertian evaluasi. Evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas dari suatu produk berdasarkan pertimbangan serta kriteria tertentu dalam rangka pembuatan keputusan. Tujuan evaluasi yaitu untuk mengetahui pencapaian suatu hal atau program dengan langkah mengetahui keterlaksanaan kegiatan program. Dengan adanya evaluasi, seorang wirausaha dapat memutuskan apakah rencana yang sudah dibuat berjalan dengan sesuai rencana atau tidak. Apabila produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan rancangan, maka perlu diambil langkah lebih lanjut untuk mengatasinya. Yang ketiga, proses evaluasi. Menentukan apa yang akan dievaluasi, merancang atau desain kegiatan evaluasi, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, dan yang terakhir pelaporan hasil evaluasi. Yang keempat, melakukan pemeriksaan kelayakan produk. Produk
adalah barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan. Dalam pemasaran, produk adalah apapun yang dapat ditawarkan ke sebuah pasar dan dapat memuaskan sebuah keinginan atau kebutuhan. Produk dikatakan baik apabila memenuhi standar operasional prosedur atau SOP. A. Kriteria kelayakan produk. Suatu produk diukur dengan 4 macam kelayakan, yaitu kelayakan teknis, kelayakan ekonomi dan finansial, kelayakan politis, dan kelayakan administratif. Selain diukur dengan kriteria kelayakan di atas, kelayakan juga dapat diukur dengan menggunakan kriteria maintainability atau maintenance, dependability, efisiensi, dan usability. B. Standar operasional prosedur atau SOP. SOP adalah suatu standar berisi serangkaian prosedur yang harus dilakukan secara kronologis dan sistematis dalam menyelesaikan suatu fungsi tertentu dengan tujuan agar memperoleh hasil kerja paling efektif. Dalam pembuatan dan penerapan SOP perlu memenuhi prinsip yang pertama konsistensi, komitmen, perbaikan kelanjutan, mengikat. Setiap unsur memiliki peran penting, terdokumentasi. Yang kelima, komponen evaluasi. Model evaluasi CIPP adalah model evaluasi yang terdiri dari 4 komponen evaluasi, yaitu konteks, input, proses, dan produk. A. Evaluasi konteks. Menentukan kebutuhan dan masalah-masalah untuk menetapkan tujuan. B. Evaluasi input. Berfokus pada pengumpulan informasi input yang penting seperti pelaksanaan rencana kegiatan, sumber daya, penyediaan sarana, penyediaan biaya efektif untuk penyiapan kebutuhan dan pencapaian tujuan. C. Evaluasi proses atau dapat disebut monitoring. Berkenaan dengan kajian seberapa jauh pelaksanaan operasional produk yang telah berjalan secara efektif, menilai pelaksanaan rencana, kemudian membantu pengguna menilai kinerja produk dan membuat penafsiran hasilnya. D. Evaluasi produk, yakni evaluasi keluaran atau output, yaitu mengidentifikasi dan menilai hasil baik, jangka pendek, dan jangka panjang. 6. Manfaat evaluasi. Brinkenhoff menambahkan dalam pelaksanaan evaluasi setidaknya ada 7 elemen yang harus dilakukan, yaitu A. Fokus pada apa yang akan dievaluasi. B. Memiliki rancangan evaluasi. C. Mengumpulkan informasi. D. Menganalisis dan menginterpretasikan informasi. E. Membuat laporan. F. Pengaturan atau pengelolaan evaluasi. G. Evaluasi untuk evaluasi. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.